Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian yang berbahagia, pada pertemuan ketujuh kali ini kita akan membahas tentang branding atau merek, seperti itu ya. Bagaimana kita ketahui ya, tiap produk itu punya merek, seperti itu ya, seperti itu, punya merek. Dan merek ini sangat penting gitu. Dan merek mempunyai nilai, seperti itu, nilai di mata pelanggan, seperti itu. Contoh merek air minum Aqua yang kita kenal ya, seperti itu. Nah, Aqua sebagai sebuah merek orang udah tahu dan mengenalnya, seperti itu. Jadi kalau mau minum orang bilang ada Aqua tidak? Kenapa? Padahal yang diminta itu bukan merek Aqua, tapi Alfa atau Club atau yang lainnya. Karena pencetus awal ide penjualan air minum dalam kemasan itu ya Aqua, merek Aqua. Nah, tapi sekarang sudah banyak merek-merek air minum kemasan, baik itu secara nasional ataupun di daerah. Kalau di Lubuk Linggau itu namanya Ayoku, ya, seperti itu. Tapi kalau orang mau minta Aqua, artinya air minum dalam kemasan. Itu sekedar contoh yang dimaksud dengan merek, seperti itu. Artinya dia punya nilai. Jadi kalau kita bicara Aqua, orang udah tahu itu air dalam kemasan, air minum dalam kemasan yang praktis, seperti itu. Baik, sedikit kita nanti filenya saya akan kirim di e-learning gitu ya. Baik, merek atau branding ya, seperti itu, diartikan sebagai sekumpulan citra ya, citra dan pengalaman kompleks dalam benak pelanggan, seperti itu. Kita tahu dulu ada namanya merek motor dari Cina, itu Morin. Itu pernah dosen kita membeli motor merek Cina yang namanya Morin. Sampai sekarang nggak ada lagi. Kenapa? Dalam benak pelanggan sudah tidak percaya lagi dengan merek produk dari Cina. Itu sekedar contoh ya, seperti itu. Artinya sebuah citra, baik citra itu buruk ataupun citra yang baik ya, dan pengalaman yang kompleks dalam benak pelanggan terhadap sebuah merek, seperti itu. Jadi merek ada yang kecewa, ada yang puas dan lain sebagainya. Itulah segenap pengalaman kompleks yang ada di dalam benak pelanggan yang mengkomunikasikan harapan mengenai manfaat yang akan diperoleh dari sebuah produk yang diproduksi oleh sebuah perusahaan. Ini definisi sederhana merek, seperti itu. Menurut Hermawan K, merek adalah aset yang menciptakan value. Value itu adalah nilai bagi pelanggan dengan meningkatkan kepuasan dan menghargai kualitas. Jadi merek itu menjamin sebuah kualitas ya, sebuah branding, seperti itu. Sekarang kalau kita mau membeli alat elektronik seperti laptop dan lain sebagainya, kita kenal merek-merek ya, seperti ini, kayak ya, buah apel tapi kayak digigit orang ya, seperti itu. Nah, ini merek sebuah produk elektronik yang kita kenal dengan Apple. Dia menggambarkan apel yang sudah digigit sedikit di sini. Nah, ini sebuah merek, seperti itu. Branding menciptakan nilai ya, ada nilainya, seperti itu. Orang percaya udah kalau namanya merek Apple itu sudah ini.
walaupun harganya selangit, orang percaya dengan itu, seperti itu. Maka orang mau membelinya seperti itu. Ya, itu kalau merek seperti itu kalau sudah ini. Baik. Merek itu bisa dapat berupa nama, logo, ataupun simbol seperti itu. Itu secara sederhana yang disebut dengan merek seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa merek dapat dimulai dengan memilih nama, ya, nama seperti itu. Contoh merek mobil Toyota yang kita kenal, ya. Mobil Toyota kan begini dia, ada bulat, terus ada begini, ya, terus ada apa gitu, ya. Nah, itu sebuah merek. Atau ada 3 berlian, ya, seperti ini, ya. Mohon maaf saya tidak bisa menggambar, tapi begitulah lebih kurang. Toyota ada begini, ya. Nah, seperti itu merek Toyota dalam bentuk logo seperti itu. Kalau Daihatsu kan ada begini, ya. Nah, begitu. Nah, ini sebuah merek. Atau motor merek Yamaha atau Honda. Kalau Honda cuman huruf H begini saja. Nah, ya. Merek mobil Honda. Ada merek kayak H gitu. Suzuki itu huruf S saja kan. Nah, itu sebuah logo, simbol, ya, seperti itu. Yang bertujuan untuk apa? Untuk membedakan sebuah produk dengan produk pesaing lainnya melalui keunikan serta sesuatu yang dapat menambah nilai pelanggan. Jadi pelanggan kalau melihat mobil Suzuki, orang udah tahu Suzuki ini kan serba irit, katanya seperti itu. Seperti itu. Jadi ini merupakan ini yang mau dibangun. Contoh produk yang baru sekarang. Ya, banyak sekali mobil-mobil merek Cina seperti Wuling. Ya, yang Bapak beli, ya, Wuling. Nah, ini ada sesuatu yang dibangun oleh merek ini supaya apa? Untuk menarik pelanggan seperti itu. Kalau di mobil Wuling itu yang dari branding tersebut atau merek tersebut, nilai atau value yang mau ditanamkan kepada pelanggan adalah yang pertama adalah harganya. Jadi jauh harga mobil Toyota dengan mobil Wuling itu jauh beda seperti itu. Yang kedua, fasilitas atau fiturnya, ya, kelengkapan fasilitas yang ada di dalam mobil tersebut, sehingga orang beralih, ya, dari tadinya mau memilih produk yang sudah mobil bentuk Jepang, orang akan beralih ke merek yang lain dengan pertimbangan yang lain, atau ini ada yang nilai yang ia dapat dari produk baru tersebut seperti itu. Dikenal juga merek Wuling itu dikenal dengan spare partnya yang murah seperti itu dan lain sebagainya. Ini membuat pilihan orang beralih dari merek satu kepada merek yang lain seperti itu. Baik, selanjutnya ya. Ada namanya ekuitas merek atau brand ekuitas, brand equity. Brand equity ini, ya, terdiri dari 5 atribut, ya, 5 atribut. Yang pertama adalah, ya, kesadaran merek atau brand awareness. Brand awareness, ya.
Apa itu brand awareness? Adalah kesadaran merek. Kesadaran merek. Apa yang dimaksud dengan kesadaran merek? Ya, adalah kemampuan dari seorang pelanggan yang potensial untuk mengenali dan mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori atau produk tertentu. Bagian dari suatu kategori produk tersebut ditekankan karena terdapat sesuatu hubungan yang kuat antara kategori produk dengan merek yang dilibatkan. Ini kesadaran merek seperti itu. Nah, kesadaran merek ini ada tingkatnya, ada tingkatannya. Yang pertama, tahap pertama itu merasa ragu, tidak yakin dengan merek, ya. Kemudian pelanggan mampu mengidentifikasi merek. Kemudian pelanggan mampu mengingat merek tanpa diberikan stimulus. Yang keempat adalah pelanggan mengingat merek sebagai yang pertama kali muncul di pikiran saat berbicara mengenai kategori produk tertentu. Ini ya, seperti itu. Ada orang dulu di kepulauan, Bapak pernah di daerah kepulauan. Kalau orang mau minjam motor, itu ngomongnya minjam Honda, tidak meminjam motor. Seperti itu. Kenapa? Karena merek yang pertama kali muncul, ya, pada saat itu adalah Honda yang mereka gunakan seperti itu. Jadi tidak menyebut sepeda motor, tapi langsung menyebut Honda seperti itu. Nah, kalau kita di Palembang kan tidak, minjem motormu seperti itu, tidak meminjam minjem Yamaha kamu gitu. Tidak. Atau kalau di sana orang berbicara kalau menyebut Honda, yaitu sepeda motor seperti itu. Ini juga itu yang pertama, ya, brand seperti itu. Yang kedua adalah, ya, ada 5 tadi, ya, persepsi kualitas. Bentar. Persepsi kualitas. Ini yang kedua. Quality. Ini yang kedua. Jadi kualitas sebuah merek terdiri dari 5 atribut. Yang pertama ini, yang kedua persepsi kualitas. Kemudian yang ketiga adalah brand asosiasi. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, brand loyalty. Dan yang terakhir adalah other asset. Baik, yang kedua Bapak jelaskan adalah persepsi kualitas. Persepsi kualitas. Persepsi kualitas adalah persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas sebuah produk, ya, seperti itu. Dengan maksud dan harapan yang diharapkan oleh konsumen, seperti itu. Definisi lain atau pengertian yang lain, persepsi kualitas adalah persepsi pelanggan terhadap kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa sehubungan dengan tujuan yang diinginkan dibandingkan dengan alternatif lain, seperti itu. Ini yang
Yang kedua, persepsi kualitas. Yang ketiga adalah asosiasi branding atau asosiasi merek. Segala sesuatu yang terhubung di memori pelanggan terhadap suatu merek. Jadi, segala sesuatu yang terhubung di memori pelanggan terhadap sebuah merek. Jadi, merek adalah kesan yang muncul di benak konsumen yang terkait dengan ingatan ya mengenai suatu merek, seperti itu. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah brand loyalitas merek. Tahu loyalitas merek adalah ukuran kedekatan pelanggan pada sebuah merek. Jadi bagaimana kedekatan sebuah merek dengan pelanggan, dilihat loyal seperti itu. Jadi loyal di sini ada memang saya pernah menemukan satu keluarga itu kalau mau beli barang elektronik maunya Asus saja seperti itu, atau merek tertentu saja. Jadi tidak mau merek yang lain seperti itu. Nah, ini merupakan yang disebut dengan loyalitas terhadap merek. Jadi orang membeli sebuah produk, dia merek tertentu, tidak mau merek yang lain. Ini kan pernah ada iklan ya, orang pasien atau orang yang membutuhkan obat tidak mau makan obat generik, ya seperti itu. Nah, ini dikeluarkan iklan, kita tidak makan mereknya, tapi obat generik itu punya kualitas yang sama, seperti itu. Nah, pasien suka makan atau membeli barang dalam bentuk kalau obat itu ada istilah paten seperti itu. Nah, sedangkan merek obat yang generik itu dianggap tidak paten gitu. Maksud paten ini kalau bahasa awamnya itu adalah kalau obatnya patenian, artinya memang berkhasiat, padahal tidak seperti itu. Ini yang diiklankan. Jadi kita tidak makan mereknya. Ya, itu pernah kan ada iklan obat generik yang supaya masyarakat mau membeli obat generik, jangan dalam bentuk obat paten. Kenapa obat paten itu orang mau ini? Ya kemasannya juga mahal seperti itu. Beda dengan obat generik seperti itu. Ini yang dimaksud dengan loyalitas merek seperti itu. Kemudian aset lainnya atau other asset. Yang dimaksud di sini adalah keunggulan bersaingnya sebuah paten atau merek dagang dan hubungannya dengan channel atau jaringan channel, ya seperti itu. Nah, inilah 5 atribut dalam merek, ya seperti itu. Mungkin ini saja pertemuan kita. Untuk pertemuan yang ketujuh kita membahas tentang branding atau merek. Selebihnya silakan Anda baca, nanti saya kirim bentuk filenya di e-learning. Silakan Anda baca untuk keterangan lebih lanjut. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ketujuh kali ini. Mohon maaf untuk kelas pada hari Senin, karena pada hari Senin itu kemarin e-learningnya bermasalah, e-learning kita. Maka dari itu saya mohon maaf dan digabung pada hari Jumat ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.